Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga di hari-hari yang semakin jahat ini, kita semua selalu dilindungi dari paham-paham yang tidak benar dan iman kita selalu teguh tertuju kepada Kristus. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum memulai renungan firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih karena di bulan Desember ini kami terus diingatkan tentang kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan melalui kedatangan Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih karena momen Natal ini memberikan sebuah kesempatan untuk pemulihan hubungan-hubungan yang kurang baik, pemberian kasih dan pengampunan yang melimpah, serta kesempatan untuk bisa memberikan sesuatu yang membahagiakan orang lain. Kiranya terjadi banyak mujizat dan sukacita di bulan Desember ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mulai masuk dalam perenungan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, dalam momen Natal ini kita sering mendengar kata joy to the world yang dikumandangkan di mana-mana. Hal ini berasal dari kata-kata malaikat kepada para gembala yang tercatat dalam Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kesukaan besar atau kebahagiaan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang. Tidak ada orang yang ingin hidup dalam kesedihan atau kesusahan. Setiap orang ingin bahagia. Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya kebahagiaan itu bukanlah sebuah emosi, melainkan sebuah pilihan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 7 ayat 4, "Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah." Rasul Paulus berada di tengah penderitaan, tetapi ia tetap memiliki sukacita yang melimpah-limpah. Mengapa demikian? Karena ia memilih untuk bersukacita atau berbahagia. Sukacita atau kebahagiaan orang percaya tidak tergantung pada situasi apa yang sedang dihadapi, melainkan pada kepercayaan bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi itu, dan apapun yang terjadi, kita bisa mempercayai karakter Tuhan yang setia dan penuh kasih. Sukacita adalah buah roh kedua yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dan karena itu adalah buah roh, maka artinya sukacita adalah karakter atau sifat ilahi yang dihasilkan dalam hidup seseorang saat Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu. Ini bukan tentang perbuatan atau usaha manusia semata-mata, melainkan hasil dari transformasi hati yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Akan tetapi, meskipun buah roh dihasilkan oleh Roh Kudus, orang-orang percaya memiliki tanggung jawab untuk hidup selaras dengan pimpinan Roh Kudus. Ini bukan berarti kita berusaha memproduksi buah roh dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita bekerja sama dengan Roh Kudus melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini berarti bahwa kita memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus setiap hari dan membiarkannya menuntun kita. Yang kedua, menyerahkan kehendak kita. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyerahkan kehendak kita berarti kita harus secara aktif mematikan keinginan daging dan memiliki kerelaan untuk diubah dan dibentuk oleh Roh Kudus, meskipun hal itu terkadang tidak enak. Yang ketiga, berakar dalam firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan berperang sebagai sarana untuk memahami karakter Allah dan kehendak-Nya. Semakin kita berakar di dalam firman Tuhan, maka semakin Roh Kudus bisa membentuk kita. Poin yang keempat, bertekun dalam doa dan persekutuan. Dalam doa dan persekutuan dengan Allah, kita membangun hubungan yang erat dengannya, yang memungkinkan Roh Kudus untuk bekerja lebih efektif dalam hidup kita. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, sukacita atau kebahagiaan adalah buah roh, tetapi kita bisa memilih untuk bekerja sama dengan Roh Kudus dalam menumbuhkan buah roh itu dalam hidup kita. Setiap masalah yang sedang kita hadapi jangan sampai membuat kita bersungut-sungut dan menyalahkan Allah, melainkan seperti Rasul Paulus, mari kita memilih untuk bersukacita di tengah penderitaan kita dengan mempercayai bahwa Allah yang mengasihi kita dan setia kepada firman-Nya akan menolong kita dalam segala permasalahan kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami bersyukur atas berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk setiap hati yang diberkati dan diubahkan, dan untuk setiap orang yang bertekad untuk melakukan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang senantiasa bersukacita di tengah penderitaan apapun, karena kami percaya Engkau ada bersama kami dalam setiap penderitaan kami. Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.